Ada berbagai cara untuk sukses, yang sepertinya mudah, sulit, atau ajaib sekali. Semuanya memiliki formulanya masing-masing. Beberapa waktu lalu saya menemukan sebuah artikel tentang The Batman Effect. Cara sukses meningkatkan kepercayaan diri dengan memiliki alter ego atau berpura-pura jadi orang lain. Ajaib sekali. Bayangkan saat kamu berlaga menjadi striker bola di lapangan komplek rumahmu, berjuang mewakili RT-mu, dan kamu menyadari kamu ada di posisi kritis yang nampaknya tidak mungkin ada jalan keluarnya. Kamu tiba-tiba membayangkan Bambang Pamungkas, seorang striker bola kebanggaan Indonesia dengan kecepatan dan teknik yang baik di lapangan. Kamu membayangkan bagaimana seorang Bambang Pamungkas menghadapi situasi yang sama denganmu saat itu, dan kamu coba terus membayangkan apa yang dilakukannya, sampai tanpa sadar kamu mengikuti pola-pola dan tekniknya bermain bola. Dan gol. Kamu berhasil. Ini adalah ketika kamu menarik diri dari dunia dan masalahmu sejenak, kemudian kamu muncul dengan energi, jiwa, dan teknik dari orang atau tokoh yang kamu kagumi. Adalah contoh dari The Batman Effect. Batman Effect adalah istilah yang muncul usai beberapa peneliti membuat sebuah penelitian terhadap sekumpulan anak-anak berhubungan dengan role playing ketika mereka sedang menghadapi ujian yang sulit. Anak-anak yang diberi tantangan atau ujian tertentu kemudian diminta berpura-pura menjadi tokoh kesukaan mereka seperti Batman. Ternyata lebih baik performanya dibandingkan yang tidak berpura-pura atau berpikir dari sudut pandang orang pertama. Percobaannya gini, peneliti membagi dua kelompok, yakni kelompok yang diminta untuk berpura-pura menjadi karakter kartun atau pahlawan favorit mereka, dan yang tidak berpura-pura atau yang tidak melakukan role playing. Peneliti memberikan kepada setiap anak sebuah kotak kaca yang dikunci beserta satu set kunci, dan meminta anak itu untuk membuka kotak itu. Bagian triknya adalah, meskipun setiap anak percaya bahwa salah satu kunci itu bisa membuka kotak kaca, kenyataannya tidak ada satupun kunci yang bisa membuka kotak itu. Hasilnya, anak-anak pada kelompok yang tidak berpura-pura memiliki executive function skill yang lebih rendah daripada anak-anak eksemplar atau anak-anak yang berpura-pura jadi tokoh tertentu. Executive function atau kemampuan kognitif pada kelompok anak yang tidak berpura-pura berupa set kemampuan mental seperti working memory, flexible thinking, dan pengendalian diri mereka cenderung lebih rendah daripada kelompok eksemplar. Pada kelompok yang tidak berpura-pura, anak-anak lebih gampang frustasi. Sementara anak-anak yang berpura-pura alias bermain role playing berusaha untuk menjadi kompeten dan lebih tenang. Mereka lebih memiliki pengendalian diri, tekun, dan gigih ketika melakukan role playing alias menjadi karakter yang mereka kagumi. Oh iya, pada istilah The Batman Effect ini muncul karena anak-anak yang berperan sebagai Batman cenderung menjadi yang paling tangguh, gigih di antara anak-anak yang berperan sebagai Bob the Builder, Dora the Explorer, dan Rapunzel. Dari penelitian itu, kita bisa tahu bahwa role playing itu bisa berperan baik dalam mengatur emosi anak, terutama anak-anak yang memiliki executive function yang lebih rendah. Penelitian lain pada tahun 2016 di Universitas Minnesota menyatakan kesimpulan serupa terhadap uji coba Batman Effect ini. Bahkan mereka melakukan penelitian ini pada anak-anak dalam rentang usia yang berbeda-beda, yakni 4 dan 6 tahun. Oleh karena itu, metode role playing ini bisa digunakan untuk memotivasi anak-anak untuk melakukan terutama pekerjaan yang membosankan. Apalagi di dunia serba instan dan penuh kemajuan teknologi ini, attention span anak-anak cenderung lebih pendek dan mereka mudah terdistraksi. Dalam sebuah studi di Harvard, siswa yang diminta berpura-pura sebagai seorang eccentric poets atau penyair eksentrik mampu melakukan berbagai aktivitas kreatif setiap hari daripada mereka yang berpura-pura sebagai rigid librarians. Menariknya, tidak hanya untuk anak-anak, role playing juga bisa memberikan motivasi kita yang lebih dewasa agar kita bisa lebih tekun dan gigih dalam menyelesaikan pekerjaan atau masalah. Berita baiknya, metode ini bisa dilakukan untuk berbagai kebutuhan apapun oleh siapapun, bahkan seorang Beyonce sekalipun. Ya, penyanyi luar biasa yang memenangkan banyak penghargaan ini juga melakukan teknik role playing sehingga bisa tampil memukau, terutama ketika ia ada di atas panggung. Beyonce menjadi Sasha Fierce, sebuah alter ego ciptaan sendiri. Sasha Fierce bagi Beyonce adalah seorang yang berbeda dan hanya muncul ketika ia naik ke atas panggung. Sasha adalah wanita glamor yang percaya diri dan ia membantu Beyonce tampil luar biasa di atas panggung. Biasanya ketika saya mendengar musik, ketika saya memakai stiletto atau saat saya merasa gugup, Sasha Fierce akan muncul. Tubuh dan gaya semuanya jadi berubah dan berbeda, kata Beyonce pada 2008. Strategi itu dilakukannya hingga tahun 2010 sampai ia merasa lebih dewasa dan makin percaya diri. Pada tahun 2011, Adele terinspirasi oleh Beyonce dan Sasha Fierce. Adele mengaku pada Rolling Stone kalau ia juga menciptakan Sasha Carter. Sasha Carter adalah sebuah persona dari kombinasi antara Sasha Fierce-nya Beyonce dengan penyanyi musik June Carter. Adele mengaku itu adalah strategi agar performanya semakin bagus. Iya, bahkan penyanyi dunia sekelas Adele dan Beyonce pun memiliki rasa gugup.
tidak percaya diri, dan melakukan role playing dengan menciptakan alter ego pada saat-saat tertentu. Apa sih alter ego itu? Franz Mesmer adalah orang pertama yang menggunakan istilah alter ego dalam bahasa Latin yang diartikan another me atau diriku yang lain untuk merujuk seseorang yang mengubah sama sekali kepribadian dalam keadaan hipnosis. Setiap orang punya kepribadian yang berbeda-beda dan keunikan masing-masing. Alter ego merujuk pada beberapa aspek kepribadian seseorang. Alter ego ada mendiami pikiran bawah sadar. Alter ego adalah pahlawan, musuh, atau seniman yang ada di dalam dirimu, yang mungkin sebenarnya tidak muncul karena beberapa sebab. Misalnya, kamu mungkin saat kecil punya kecintaan di bidang seni rupa, yaitu melukis. Meskipun saat dewasa kamu tumbuh dan berprofesi sebagai seorang dokter, jauh di lubuk hatimu yang terdalam, kamu sebenarnya tetap sangat penasaran dengan passion melukismu. Mungkin kamu tidak menyadari atau tidak terlalu mempedulikannya, tapi jati dirimu itu tetap ada dan bahkan sampai kapanpun akan terus ada. Itulah yang disebut alter ego, yaitu bagian dari dirimu. Muncullah pertanyaan, apakah menciptakan alter ego itu baik dilakukan? Memang masih diperdebatkan, tapi beberapa orang menyarankan bahwa alter ego itu perlu dibuat untuk tujuan yang baik. Ada yang bilang kalau alter ego itu punya beberapa manfaat, diantaranya melengkapi kekurangan pada karakter diri. Alter ego bisa jadi pelengkap dari kekurangan karakter seseorang. Bahkan karena melengkapi kekurangan karakter kita, mungkin diklaim bisa meningkatkan performa seseorang untuk mencapai kepuasan dan hal-hal baik di hidupnya. Konsep alter ego sendiri sebenarnya sudah sering digunakan, terutama di dunia seni dan sastra. Banyak penulis yang menciptakan alter ego sebagai protagonis dalam karya mereka. Para penulis biasanya membuat karakter cerita yang betul-betul berkebalikan dari diri mereka sendiri. Meskipun tampak berbeda, itulah mungkin hasrat terpendam atau aspirasi dari para penulis itu sesungguhnya. Seperti halnya Clark Kent, reporter yang pemalu yang berubah jadi Superman. Atau Peter Parker, anak culun dan kikuk yang berubah jadi Spider-Man untuk menyelamatkan dunia. Jelas mereka menciptakan sesuatu yang mereka sebenarnya tahu, sadar atau tidak. Yang kedua, membebaskan diri. Membangun alter ego bisa jadi terapeutik karena pribadimu yang lain seolah-olah mampu menyelesaikan masalah atau melakukan hal yang dirimu sendiri tidak pernah berani melakukannya. Kadang, seseorang membangun alter ego untuk membebaskan diri dari ego. Seperti contohnya, seseorang yang pendiam dan tidak banyak bicara memiliki akun sosial media yang berisi cerita-cerita yang diikuti ribuan orang. Alter ego atau karakter buatan dengan atau tanpa nama membuat diri lebih bebas berekspresi. Alter ego adalah permainan imajinasi yang kadang memiliki manfaat secara psikologis di kehidupan seseorang. Yang ketiga, mendapatkan perspektif baru. Ethan Kross, profesor psikologi dari University of Michigan, mengatakan bahwa pergeseran perspektif dapat membuat seseorang bisa mengendalikan emosi mereka. Sebuah penelitian membagi partisipan berdasarkan kelompok emerge, orang yang ada di dalam suatu situasi, dan kelompok distance, atau orang yang berjarak dengan suatu situasi atau masalah. Kelompok distance diminta menceritakan emosi mereka menggunakan sudut pandang orang ketiga. Contohnya, Budi merasa. Sementara kelompok emerge menggunakan sudut pandang orang pertama. Contohnya, aku merasa. Kelompok distance lebih tenang, percaya diri, mampu mengendalikan situasi, dan mampu mencapai tujuan karena memiliki berbagai perspektif lain dan tidak sesubjektif kelompok immerse. The Batman Effect, atau saya menyebutkan efek dari menciptakan alter ego, merupakan psychological distance atau self-distancing atau menciptakan mental space antara diri mereka sendiri dengan masalah yang mereka hadapi. Ajaibnya, jarak diciptakan antara diri dengan masalah dan berusaha melihat dari sudut pandang role model atau tokoh yang mereka bayangkan. Dengan berjarak, diharapkan mereka yang melakukan role playing bisa mengambil berbagai perspektif baru dari masalahnya. Dan itu bisa bermanfaat dengan baik jika orang tersebut mengidolakan atau menganggap tokoh yang mereka tiru lebih kompeten daripada diri mereka sendiri. Meskipun banyak yang bilang para pop stars ini hanya membuat gimmick saja, banyak penelitian mengatakan bahwa role playing atau penciptaan alter ego atau self distancing ini memiliki manfaat, terutama ketika kita dihadapkan pada kegentingan untuk segera menyelesaikan masalah dengan pendekatan dan sudut pandang baru. Yang keempat, meningkatkan pengendalian diri dan menghilangkan emosi negatif. Self distancing membuat seseorang lebih fokus pada gambar besar atau big picture. Self distancing memungkinkan mereka lebih mampu mengendalikan diri, tidak terlalu dalam perasaan, dan menyusun rencana sehingga mereka lebih percaya diri dan merasa memiliki willpower atau kekuatan. Mereka mampu mengendalikan diri untuk tidak menyerah dan fokus terhadap goals walaupun mereka bertemu dengan distraksi.
Bahkan menurut Kalina Furman, seorang peneliti psikologi sosial dari University of Minnesota menyatakan bahwa self-distancing mampu meningkatkan tekad untuk berolahraga dan menjaga pola makan. Dalam kaitannya dengan self-control, self-distancing atau memiliki alter ego atau persona lain ala Sasha Fierce mampu mengontrol emosi dan bahkan mengenyahkan emosi negatif. Self-distancing membuat kita memiliki sedikit tepat untuk berpikir secara rasional terhadap suatu situasi, kata Rachel White, seorang asisten profesor of psychology dari Hamilton College di NYC. Itu menghilangkan kita dari perasaan cemas dan meningkatkan kegigihan, pengendalian diri, dan kreativitas. Jika kamu secara sadar membangun alter ego untuk tujuan positif, itu mungkin bermanfaat bagimu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Meskipun banyak juga manfaatnya, perlu diingat bahwa alternate personality tidak sama dengan dissociative identity disorder atau multiple personalities. Dalam patologi ini, the other self atau other selfish terbentuk secara tidak sadar dengan tujuan yang lain. Nah, bagaimana cara melakukan self-distancing? Asisten profesor psikologi dari Hamilton College di New York, Rachel White mengatakan, kalau kamu ingin mencoba melakukan self-distancing dengan menciptakan alter egos atau sebuah persona, kamu bisa memulai dengan memilih berbagai tipe orang untuk berbagai jenis tujuanmu. Contohnya, ibumu yang bijak untuk menghadapi masalah personal atau mentor favoritmu ketika menghadapi masalah profesional. White bercerita, kalau kamu siswa undergraduate atau siswa yang menempuh jenjang pendidikan S1, berpikirlah seolah-olah kamu siswa pasca sarjana. Jika kamu pasca sarjana, berpikirlah kalau kamu adalah siswa postdoktoral, dan seterusnya. Pokoknya, pikirkan itu agar kamu bisa naik level. Pokoknya, apapun persona yang kita pilih atau ciptakan, kamu perlu berlatih untuk membuat jarak dengan perasaan-perasaan yang negatif. Cobalah untuk berpikir dari perspektif baru atau yang sama sekali berbeda. Kamu bisa menggunakan sudut pandang orang kedua atau ketiga ketika menghadapi masalah. Dimulai dengan kalimat, kamu bisa melakukannya, atau kamu akan berkonsentrasi lebih. Kamu juga bisa menggunakan sudut pandang orang ketiga, seperti apa yang akan Batman lakukan, atau apa yang akan ia lakukan jika menghadapi persoalan ini. Meskipun sebenarnya, konsep identitas itu membatasi ruang interpretasi kita terhadap seseorang atau entitas. Karena biasanya identitas hanya merujuk pada sebagian jati diri, bukan seluruhnya. Tapi penciptaan alter ego tidak ada salahnya. Perlu kamu ingat kalau identitas setiap individu itu bersifat dinamis dan fleksibel. Setiap orang punya sifat yang menonjol. Meskipun demikian, bukan berarti kamu stuck dan memercayai sifat-sifatmu yang menonjol. Kamu juga perlu mengeksplorasi aspirasi, sifat, dan sikap lain yang sangat positif yang mungkin tertidur pulas di dalam dirimu. Itulah sekelumit tentang The Batman Effect, alter ego, dan self-distancing. Apakah kamu tertarik untuk menciptakan alter ego? Jika iya, karakter seperti apakah yang ingin kamu ciptakan? Tulis komentar di bawah ini ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe. Share video ini jika kamu betul-betul mendapatkan manfaat dari sana.